Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Bab 261. Keracunan si cungkring. Selagi para bumil serta Aminah yang sudah cetar membahana berjuang menghadapi serangan badai menyengat, para suami-suami juga sedang berjuang menenangkan Jacob yang semakin gelisah dan gugup. Bertempat di salah satu masjid besar yang masih berada dalam kawasan Jakarta Pusat. Sebuah masjid yang ternyata didirikan oleh seorang pemuka agama yang serba bisa tapi selalu santun dan sederhana. Siapa lagi kalau bukan Pak Harun Al-Hashim yang kehadirannya selalu tak disangka-sangka. Atas permintaan Anggara, ia kembali dipercayakan untuk memimpin jalannya acara hari ini. Bagaimana? Apa acaranya sudah bisa dimulai? Tanya bapak berkopiah itu pada Anggara, tapi matanya melirik Kai serta kawan-kawan yang tengah mengerumuni Jacob. Anggara lekas menoleh pada Jacob. Gimana? Kita mulai sekarang. Tapi calon saya belum datang. Bagaimana kalau seandainya dia tidak datang-datang juga? Dia pasti datang. Kamu kayak tidak kenal Reta dan Kira saja. Apalagi ada Ova bersama mereka. Segala cara pasti mereka lakukan untuk bisa membawa calonmu. Sekarang kita mulai lebih dulu, perintah Anggara. Lia, tadi Reta bilang mereka sudah mau jalan. Sebaiknya kita mulai lebih dulu. Nanti begitu mereka datang, langsung lanjut ke acara selanjutnya. Celetuk Kai yang saat ini berdiri di belakang Jacob sambil memijat-mijat pundak paman istrinya tersebut. Kalian tidak sedang mempermainkan aku, kan? Kalian benar-benar membantu aku, kan? Tanya Jacob, merasa skeptis. Bola mata birunya bergilir memandang keempat pemuda di sekelilingnya dengan sendu. Aryo yang sejak tadi kiki dengan sikap pesimis bule itu ikut menyeletuk. Paman bule, dikata kita ini lagi ngegame. Gak lihat kita semua ini udah dandan cakep pakai batik gini. Sudah, ayo kita mulai saja, perintah Anggara lagi. Ia bersama Harun beranjak dari ruang selasar masjid, tempat Jacob mencari udara segar untuk menghilangkan rasa gugup yang malah semakin bertambah parah. Akibat guyonan empat serangkai, berjalan masuk ke dalam bangunan utama masjid di mana sudah banyak orang berkumpul. Are you ready, Paman Bule? Tanya Bara, seraya memijat-mijat tangan bule itu yang sedang dipangkunya saat ini. Sementara tangan di sisi sebelah dipijat oleh Dion. Jacob menarik napas panjang-panjang sepanjang, Gak jadi, kacang panjangnya lagi dimasak buat campuran tumisan hidangan hajatan. I'm ready, ucap Jacob disertai anggukan kepala. Oke, kita maju, siapkan hati. Dion ikut memberi semangat. Sekali lagi Jacob menarik napas sepanjang jalan. Gak jadi juga, jalan kenangan lagi pengaspalan. Persiapan buat calon mantan meluncur bebas. Jacob lantas bangkit berdiri sambil mempersiapkan mental. Kai lekas memasangkan belangkon putih di kepala si bule. Dion serta Aryo merapikan beskap putih serta bawahan sarung yang saat ini membalut tubuh si bule tersebut. Sementara Bara menyeka keringat dingin yang memenuhi pelipis bule tersebut. Paman, siap, tidak ada paksaan dengan semua ini, tanya Kai sekali lagi sebelum mereka beranjak masuk ke dalam masjid. Murni atas keinginan paman sendiri. Dion ikut bertanya, akan bertanggung jawab penuh dengan pilihan ini, tanya pula Bara. Aryo melirik ketiga temannya dengan alis mengerut. Tak mau ketinggalan ia pun ikut menyeletuk. Paman bule gak boleh menyesal di kemudian hari, tuturnya. Jacob mengedarkan pandangan melihat keempatnya secara bergantian. Lalu, pelan mengangguk. Siap, empat serangkai ikut mengangguk bersamaan dengan kompak. Kemudian bersama-sama mengantarkan Jacob berjalan masuk. Seluruh perhatian orang-orang yang sudah duduk manis di dalam masjid langsung terfokus pada sosok laki-laki asing tersebut. Semuanya didominasi oleh orang-orang dari kampung Kai yang telah diundang langsung oleh Ceratna sang pendiri PETG. Karena ini adalah hajatan dari sang ketua pendiri, maka semua anggota mereka turut hadir tanpa terkecuali. Beberapa kerabat dekat Kirana di kampung juga ikut meramaikan karena mendengar jika calon suami Aminah masih saudaraan dengan istri dari Kang Reza. Karena tempo hari, di pernikahan Areta dan si Kang Reza, mereka tidak mendapat kabar berita apapun, maka kali ini mereka tak mau ketinggalan lagi, seperti cacing kepanasan, semua mak-mak langsung blingsatan melihat ketampanan Jacob. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tak berkedip sampai mematung terpaku. Dan ada pula yang tersenyum-senyum sambil mengerlingkan mata dengan ganjennya. Tentu saja Ceratna tersenyum jumawa dengan bangganya. Sementara Abah Aminah, yang bernama Sabran bin Ajay yang hobinya mutar musik di kampung itu, lekas menyambut calon mantu bulenya dengan sumringah. Menggantikan empat serangkai membawa Jacob, duduk ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di depannya, sudah terduduk Harun yang bersiap menuntun si bule. Anggara, duduk tidak jauh dari Harun. Dalam sekejap, suasana riuh berubah menjadi senyap saat Harun sudah mulai bicara. Harun melontarkan bermacam pertanyaan pada Jacob lebih dulu, memberikan kesempatan padanya untuk berpikir sekali lagi dan memastikan kesiapannya. Tapi Jacob dengan lantang menyanggupi semuanya. Atas tuntunan Harun, dua kalimat syahadat akhirnya meluncur dengan lancarnya dari mulut si bule. Hingga detik berikutnya, si bule yang tadinya tidak jelas berkeyakinan pada apa, kini telah berpindah keyakinan yang sama dengan semua orang yang saat ini melihatnya. Alhamdulillah, Harun menutup dengan hamdalah, diikuti oleh yang lainnya. Anggara lekas memeluk Jacob dan berbisik di telinganya. Entah apa yang Anggara beritahukan, tapi bola mata Jacob sampai hampir melompat dari tempatnya. Are you serious? Tanya Jacob seakan tak percaya. Anggara mengangguk yakin. Ini permintaan, Kai. Kamu berutang terima kasih padanya. Jacob yang kegirangan sampai melewatkan calon mertua yang sudah melebarkan kedua tangan di sampingnya dan langsung menghambur memeluk Kai sambil menitikkan air mata. Untuk sesaat suasana haru itu membuat yang lainnya ikut terseduh-seduh. Sampai kemudian Anggara teringat dengan putri-putrinya yang belum juga sampai-sampai. Kai, Dion, dan Aryo tentu saja panik dilingkupi rasa cemas, langsung berdiri dan beranjak keluar, begitu juga dengan Abah Sabran. Bara sendiri, tak ikut heboh seperti ketiga kawannya, pasalnya sang istri saat ini sedang duduk manis di samping ibunya. Khairina sebenarnya ingin ikut dalam misi trio bumil, tapi karena Kirana hafal betul dengan tabiat putrinya yang bermulut ember, maka untuk kesuksesan misi rahasia, gadis itu dilarang ikut dan akhirnya hanya bisa bersungut-sungut sambil duduk manis di samping ibunya. Untungnya ia mendapat kawan baru yang seusia dengannya, yakni anak Pak Harun yang bernama Arsyana. Gadis manis berhijab lebar dengan hidung yang tinggi menjulang khas peranakan Arab. Gadis bermata indah yang merupakan harta tersembunyi Harun Al-Hashim. Bara sampai sempat terpaku selama beberapa detik lamanya melihat kecantikan gadis yang duduk di samping istrinya.
Tentu saja Hairina peka akan hal itu dan langsung memberi pelototan mata pada sang suami. Lekas bangkit berdiri dari tempatnya dan menyeret Bara keluar. Aduh, Dek, ini abang mau ditarik kemana? Kak Bara gak ikut yang lainnya nunggu di depan. Buat apa? Kan kamu ada di sini. Mereka lagi nungguin istri mereka. Istriku kan ada di depan mata. Istri atau istri? Mata Hairina melirik tajam sambil mengerutkan hidung mendengkus. Maksudnya, Kak Bara pikir Ai gak lihat tuh mata jelalatan. Kedua alis Bara terangkat maksimal. Kamu cemburu. Idih, siapa yang cemburu? Geher amat, seru gadis itu seraya menepuk lengan Bara dengan kesal. Pokoknya Kak Bara di sini saja, nungguin bersama yang lain. Bara melihat istrinya yang berwajah masam, dan langsung membuang muka sambil mengulung senyum penuh arti. Sepertinya ia sudah mendapat ide untuk membuat gadis keras kepala itu klepek-klepek padanya. Selagi Bara tersenyum penuh kepuasan karena seperti sudah menemukan kelemahan istrinya, ketiga kawannya malah terlihat panik sambil menelepon masing-masing istri mereka. Ini teh si Bebel kenapa belum sampai-sampai dari tadi? Tanya laki-laki bertubuh ringkih yang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Tadi terakhir nelepon katanya sudah mau jalan, Abah, ujar Kai. Mulai panik luar biasa, karena istrinya belum juga terlihat batang hidungnya. Emangnya mereka teh jalan dari kampung? Ini udah jam sabaraha. Orang-orang yang datang dari kampung udah gelisah nungguin si Bebel. Penasaran atuh mau lihat secantik apa anak Abah? Emang anak Abah aja yang cantik, celetuk Aryo. Abah Aminah itu hanya mendengkus melirik Aryo, tapi tangannya bergerak lincah menepuk si pemuda jangkung tersebut. Kai beralih memandang Dion yang sejak tadi berusaha menghubungi Akira. Bagaimana? Sudah diangkat teleponnya? Tanya Kai. Si tampan yang sama paniknya itu menggelengkan kepala. Belum, aku nelpon ke resepsionis, katanya mobil mereka udah sejam lalu ninggalin kantor. Mereka semua semobil iya, kata mereka yang melihat, Reta naik ke mobil lebih dulu bersama Ova, terus Kira nyusul bersama Aminah. Walah, terus siapa yang nyetir? Tanya Aryo. Kai dan Dion langsung saling pandang. Ya, pasti salah satu dari mereka. Gak mungkin mobilnya jalan sendiri. Emang Night Rider, tukas Bara. Membuat tiga suami itu semakin gelisah dilanda kekhawatiran. Untung saja kegelisahan mereka tidak berlangsung lama, karena dari arah gerbang melaju kencang minivan bertuliskan Plus memasuki pekarangan masjid. Kai dan yang lainnya langsung menghela napas lega dan lekas menghampiri mobil yang baru saja berhenti. Bersama, Dion dan Aryo lekas membuka pintu dan mendapati aroma semerbak langsung menguar dari dalam sana. Menyusup masuk ke dalam indera penciuman mereka. Secara spontan ketiga laki-laki itu melangkah mundur sambil membekap mulut. Empat wanita yang duduk berdesakan pada kursi penumpang belakang, langsung menghambur keluar dengan wajah pucat pasi. Keempatnya juga kompak berlari ke parit dan memuntahkan isi perut mereka. Para suami ingin menghampiri tapi tak kuasa menahan aroma yang ikut membuatnya mual. Dengan latahnya ikut muntah pada parit di seberang. Lah, mereka pada kenapa? Tanya Bara seraya berjalan menghampiri. Akan tetapi langkahnya terhenti begitu melihat sosok laki-laki ceking yang amat sangat membekas di alam ingatannya turun dan memutari mobil. Gila, si bau ketek itu lagi. Pantas saja pada keracunan, pekik Bara, langkahnya otomatis bergerak mundur sambil menutup hidung, tanpa sadar diri, si rujak malah dengan percaya dirinya langsung berjalan menghampiri. Assalamualaikum, Sob. Kita ketemu lagi. Wah, gila, ngapain lu di sini, cungkring? Tanya Aryo, ikut-ikutan menahan napas. Dion dan Kai sampai megap-megap seperti ikan koi yang kelelep udara. Teh Reta, teriak Hairina seraya berlari menghampiri iparnya yang seperti akan tumbang. Bab 262. Stupid, sah. Kai, Dion dan Aryo yang semaput dengan aroma itu, terpaksa menguatkan diri dan lekas menghampiri dan membopong istri masing-masing yang sudah sangat lemas seperti kehabisan napas. Berbondong-bondong dengan paniknya membawa istri masing-masing ke bagian samping bangunan masjid yang merupakan ruangan aula kecil yang telah disulap untuk menjadi tempat Aminah. Aminah yang juga dalam mode lemas tak bertenaga, dipapa oleh sang ayah mengikuti tiga orang yang tadi. Hairina ikut berlari mengikuti. Rojak yang terlihat bingung dan bertanya-tanya penasaran, ikut-ikutan menyusul dan langsung dicegat oleh Bara. Hei, mau kemana lu, Kut? Ayepan penasaran. Tuh ciwik-ciwik cakep pada kenapa? Mereka keracunan bau ketek lu. Sono jauh-jauh. Kalau bisa sampai ke Uranus sana. Pekiknya mengusir dengan dongkol bin geram dan gemas sekaligus. Ye, Sob, bisa aja bercandanya, si cungkring itu menyengir mengusap tengkuk. Sama sekali tidak merasa. Awas kalau ikut masuk, tak lempar ke Somalia, seru Bara mengancam, kemudian lekas menyusul kawan-kawannya. Keempat wanita, kini telah dibaringkan ke atas karpet yang membentang di permukaan lantai, kemudian dikipasi oleh pasangan masing-masing. Lekas, Bara membuka sekardus air mineral dan membagikan air mineral kemasan gelas tersebut kepada Kai, Dion, Aryu juga Sabran ayah Aminah. Sedangkan Hairina membantu menggosokkan minyak kayu putih botol mini yang selalu dibawanya kemana-mana kepada trio bumil secara bergantian. Selama beberapa menit menunggu, perasaan wanita itu membaik. Ada apa? Tanya Anggara yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Hendak masuk, tapi urung begitu mencium aroma seperti bawang merah yang terasa sangat menyengat. Siapa yang bawa bawang busuk kemari? Lanjutnya bertanya. Antara ingin tertawa dengan pertanyaan itu, Bara lekas menunjuk para wanita yang masih lemas. Dari mereka Pak Bos, Anggara mengerut bingung. Kalian abis ngapain? Tanya Anggara lagi. Abis nyemplung di kebun bawang, Pak Bos, ujar Bara lagi. Sekuat tenaga menahan diri untuk tidak cekikikan. Pasalnya ia lebih mengutamakan menahan napas dibanding tertawa. Anggara mengipasi diri di depan wajah guna menghalau aroma tidak sedap tersebut. Pokoknya percepat, orang-orang sudah menunggu. Pak Harun juga masih ada kesibukan lainnya, perintah Anggara lagi, sebelum kemudian berbalik dan lekas menyingkir pergi. Kunaon atuh, kok bisa gini, gerutu Sabran pada putrinya. Aminah tak menjawab, ia sepertinya masih oleng dan linglung. Apalagi gaun panjang yang dipakainya ngepres di bagian dada dan membuatnya seolah susah bernapas. Melihat itu, trio bumil lekas meraih kesadaran mereka dan menggunakan kesempatan itu untuk membenahi penampilan Aminah. Para lelaki pun diusir keluar. Aminah yang sama sekali tidak menyadari, hanya pasrah dipasangi siger di kepala oleh Akira, kebaya oleh Ova, dan tambahan kain bermotif batik pada bawahannya oleh Hairina. Sementara Areta membenahi dandanan mantan musuhnya yang sebentar lagi naik level menjadi tantenya. Pemotretannya teh gak bisa diundur. Ini teh kepala Minah masih puyeng. Gak bisa bergaya di depan kamera, keluh Aminah.
Gak apa-apa, kamu tidak perlu bergaya, cukup duduk tenang saja. Oke, Aminah mengangguk patuh, ia kemudian dituntun berjalan oleh trio Bumil. Wanita kampung itu belum sadar saat berjalan melewati para kameramen yang sejak tadi berdiri di ambang pintu masuk, sampai akhirnya ia melihat sekumpulan orang-orang yang dikenalnya. Terlebih saat melihat Jacob duduk dengan busana khas pengantin yang senada dengan pakaian yang dikenakannya, barulah Aminah tersadar. Ini teh, mata Aminah bergulir melihat semua orang lalu beralih melihat trio Bumil yang berdiri di sisi kiri dan kanannya. Maaf, kami hanya berusaha membantu, ucap Areta. Aminah menggelengkan kepala, serta merta berbalik dan berlari keluar. Oh, no, don't go, teriak Jacob. Ia membuka belangkon di kepala dan melemparkannya begitu saja ke sembarang arah lalu berlari mengejar. Langkah Aminah terbirit-birit menyusuri pelataran masjid, tapi mendadak terhenti saat berhadapan dengan si cungkring alias Elvis Presley gadungan, alias Kang Rojak. Neng, mau diantar kemana lagi, Neng? Kang Rojak siap kemana saja, ujaknya sambil mengerlingkan mata dengan genit. Aminah bergidik dan lekas berlari berbalik arah. Jacob yang berhasil mengejar langsung menangkap dan memeluknya. Yes, I got you, pekik Jacob, berbinar gembira. Detik berikutnya senyumnya sirna tatkala mendengus aroma tak sedap pada wanita itu. Ia sempat melepaskan pelukannya, tapi lekas tersadar dan memeluk Aminah kuat-kuat kembali. Lepas, bule belekok, Aminah memberontak melepaskan diri, tapi Jacob yang bertubuh tinggi lagi tegap menguatkan pelukan. Hingga pergerakan Aminah tampak sia-sia. No, kamu harus menikah denganku. Enggak, Minah gak mau, Minah gak mau mati konyol, tolaknya. Jacob yang bingung dengan alasan Aminah lekas melepaskan pelukan itu dan meminta penjelasan, jadi kamu membatalkan gara-gara itu. Aminah melirik ke arah bagian bawah tubuh Jacob lalu mengangguk sambil bergidik membayangkannya. Kamu benar-benar tidak mau, Aminah mengangguk ragu. Kamu tidak menyukaiku lagi. Kamu mengingkari janjimu. Bukannya kita sudah kiss. Kamu tidak ingat. Bola mata biru Jacob menatap Aminah dengan sendu. Aminah tertegun. Ia mematung dalam persimpangan rasa. Minah, aku sudah berkorban untukmu. Masa kamu mau batal begitu saja? Aminah tak merespons. Masih berdiri mematung. Baby, my dear lovely. Marry me, yuk. Aduh, neneng manis yang solehah. Sama abang Rojak aja, yuk. Dijamin bahagia. Punya abang produk lokal, kok. Nanti abang bakal bawa dangdutan keliling naik metro mini. Celetuk Rojak dengan super pede, berjalan menghampiri Aminah. Nah, bener atuh Minah. Kalau kamu nolak si bule boro kokok, abah bakal nikahin kamu sama dia. Pilih mana, emak gak mau kehilangan muka sama para tetangga, ujar Ceratna yang tiba-tiba muncul bersama sang suami. Setuju, abah teh yang mana-mana saja, asal kamu nikah hari ini juga. No, ya, gak boleh, dong, protes Jacob. Abah dan emak Aminah lekas mengedip-ngedipkan mata memberi kode. Jacob yang tidak mengerti ikut mengedip-ngedipkan mata. Mak abah sakit mata, tanya Jacob heran. Untung saja perhatian Aminah di tempat lain sehingga tidak melihat interaksi berdua orang tuanya dan Jacob. Aminah yang tentu saja ilfil pada manusia jadi-jadian bertubuh ceking berpenampilan nyentrik, dan tentu saja bau badan, jelas lebih memilih Jacob. Refleks melompat memeluk Jacob saat Rojak semakin berjalan mendekatinya. Dan Jacob tanpa membuang-buang waktu langsung mengangkat Aminah ke tempat pernikahan. Membopong wanita itu dan memegangi tangannya kuat-kuat agar tidak lari lagi. Harun pun bergegas memulai, mewakili Sabran melafalkan kabul pada Jacob. Jacob yang baru saja memeluk keyakinan baru, dengan tegas dan berbinar-binar langsung berucap lantang setelah satu tarikan napas. Kobil tu nikah hawa taswijah alal mahril maskur waradia itu bihi, walahu waliyu taufik. Kai langsung tercengang, begitu juga yang lainnya. Anggara, Areta, Akira serta Ova sampai kompak melongo bego dengan mulut menganga dan tak lagi menyambung kata sah dari mulut Harun. Bagaimana, sah? Tanya Harun kembali. Sah, teriak Sabran antusias, mengagetkan orang yang terbengong-bengong. Gila, si bule masuk Islam langsung aja bahasa Arab. Hebat bener, Pekik Bara terheran-heran. Kayaknya abis di restart ulang, bar, cetus kai. Kita kalah jauh, men, tambah Dion. Kenapa aku dulu gak bisa selancar ini? Aryo ikut melabuhkan ingatan ke masa dirinya gugup sampai mengulang berkali-kali. Sepertinya, bule itu suhunya, celetuk Anggara. Membuat keempatnya menoleh memandangnya, belum habis rasa terkejut orang-orang di tempat itu, kembali mereka dibuat terperangah oleh aksi kocak Jacob yang tiba-tiba membopong tubuh istrinya pergi. Mau kemana pengantinnya? Tegur Harun. Sudah sah, kan? Tanya Jacob balik. Sorot matanya berkilat-kilat dipenuhi senandung sukacita. Sah sih, sah, tapi itu anak abah mau dibawa kemana bulan madu? Saya mau langsung bawa bulan madu, jawab Jacob tanpa risih. Astaga naga bule koplak, bule mesum, punya Yukan baru sunat. Jacob termangu sesaat menelaah. Jadi belum bisa. Tentu saja, boro kokok, kamu mau lecet dan lukanya terbuka. Mau disunat ulang. Jacob menelan ludah dan tanpa sadar melepas kedua tangan dari tubuh istrinya begitu saja. Otomatis membuat Aminah jatuh tersungkur ke lantai. Aduh, bule supit, sakit atuh. Aminah bersungut-sungut kesal dan memukul suaminya, kemudian mengentakkan kaki dan beranjak membawa rasa dongkol. Sah sayang, baby. Jacob langsung menyusul mengejar. Maneh belegu, sudah jadi suami masih aja manggil anak abah bagong. Awas kuobras mulutmu. Sabran ikut mengejar Jacob. Hal itu tentu saja menjadi hiburan dan membuat semua tertawa terpingkal-pingkal. Terkecuali Kai dan Areta yang malah sibuk saling pandang dan memberi kode. Dalam suasana gaduh itu menyelinap keluar dari masjid dan melipir jauh duduk bersama di bawah pohon. Saling melempar senyum mengingat masa-masa pernikahan mereka. Kai, panggil Areta manja. Sayang, balas Kai dengan lembut. Kai, sayang, panggil Areta lagi. Istriku cantik, bisik Kai semakin merapat. Kai-kaiku, cinta-cintaku, mas-masku, mis-misku. Keduanya saling menatap dan tergelak bersama. Akan tetapi lekas teralihkan begitu semilir angin membawa aroma yang tidak enak. Serta merta keduanya menoleh dan mendapati si Elvis Presley gadungan duduk bersandar pada sisi batang pohon bagian belakang. Boneka caki itu lagi, bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe.